Ratu Balkis, wanita yang membuat Nabi Sulaiman terdiam, dan seluruh langit mencatat kisahnya. Siapakah Ratu Balkis sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di antara tokoh wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, hanya sedikit yang dikisahkan secara lengkap. Namun Ratu Balkis, wanita dari negeri Saba, disebut dengan detail bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena keputusannya yang sangat luar biasa. Jadi di video kali ini kita akan membahas asal-usul Ratu Balkis, kekuasaan dan titik balik kehidupan seorang ratu yang bernama Balkis. Ratu Balkis adalah penguasa kerajaan Saba. Disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Saba ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Quran Surah Saba ayat 15. Saba dikenal sebagai negeri yang sangat makmur, dikelilingi kebun yang subur, dan masyarakatnya hidup dalam kemewahan. Ratu Balkis memimpin kerajaan ini dengan kebijaksanaan dan struktur kekuasaan yang kokoh. Beliau dihormati bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan sebagai pemimpin wanita. Diabadikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 23. Nabi Sulaiman menyampaikan dalam suratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kudapati ada seorang perempuan memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Quran Surah An-Naml ayat 23. Singgasana Ratu Balkis begitu agung, simbol kekuasaan luar biasa, bahkan cukup untuk membuat pasukan Nabi Sulaiman kagum. Ini menunjukkan bahwa Ratu Balkis bukan sekedar tokoh biasa. Beliau adalah wanita pemimpin yang diakui oleh langit. Akan tetapi di balik kejayaan itu, ada salah satu kesalahan terbesar. Balkis dan kaumnya saat itu masih menyembah matahari, bukan Allah sang pencipta alam semesta. Diabadikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku, burung hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk." Quran Surah An-Naml ayat 24. Inilah alasan utama mengapa kisah Balkis masuk dalam sejarah kenabian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membimbing seseorang yang cerdas dan berpemimpin menuju kebenaran. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan sebuah surat, disampaikan oleh burung hudhud. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Naml ayat 30 sampai 31. Ratu Balkis tidak gegabah, beliau tidak marah, tidak membalas dengan pasukan, tetapi justru beliau bermusyawarah dengan para penasehatnya. Ini menunjukkan kecerdasan dan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Untuk menguji Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis mengirimkan hadiah mewah, tetapi Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 36 sampai 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, 'Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya.'"
dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Quran Surah An-Naml ayat 36-37. Ratu Balkis akhirnya menyadari beliau bukan sedang menghadapi raja biasa, melainkan seorang nabi. Ratu Balkis pun memutuskan untuk mendatangi langsung, dan disinilah mukjizat Nabi Sulaiman diuji. Sebelum Ratu Balkis tiba, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk memindahkan singgasananya dari Sabah ke Palestina dengan izin Allah. Ketika Ratu Balkis melihat tahtanya sendiri sudah berada di istana Nabi Sulaiman, dia terperanjat. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia Balkis menjawab, 'Seakan-akan itulah dia.' Dan dia Balkis berkata, 'Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Quran Surah An-Naml ayat 42. Kemudian Ratu Balkis dipersilakan masuk ke istana, yang lantainya seperti air bening. Dia mengira akan terjebur dan menyingkapkan kainnya. Disinilah Nabi Sulaiman alaihissalam menegaskan bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balkis pun bersujud dan berkata, diabadikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah An-Naml ayat 44. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Ratu Balkis adalah contoh bahwa kekuatan dan kecerdasan tanpa iman hanyalah kebanggaan yang kosong. Tetapi saat kekuasaan bersujud kepada Tuhan, maka jadilah ia ratu dunia dan akhirat. Ratu Balkis adalah wanita yang luar biasa yang disebut dalam Al-Quran, bukan karena mahkotanya, tetapi karena pilihannya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kisah pembahasan di video kali ini tentang asal-usul Ratu Balkis. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.